Yang menarik juga kemarin kita juga sedih melihat ada pesawat yang jatuh di India. Air India. Ya, tapi bukan melihat Air India jatuhnya, tapi jatuhnya pesawat di Air India. Kok masih ada koper yang masih dingin? Ada satu orang keinginan Amerika setelah Rusia jatuh, keinginan Amerika menjadi satu-satunya penguasa di dunia ini, dan kemudian munculnya Cina sebagai counter kekuatan yang ada, dan kemudian sekarang juga masuknya kembalinya juga Rusia di dalam konteks itu. Blok itu muncul sehingga terjadi yang ada perang Ukraina dan kemudian sekarang yang Israel. Nah, melihat perkembangan ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Pertemuan apa, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program IC Show Conversation to Scholars. Saya Husni Maria bersama sahabat saya Dr. Ihsan Global New World Order, ya, di dalam konteks itu setelah perang dingin, Glasnost Perestroika, dan kemudian munculnya the third wave democratization, the clash of civilization, 9/11. Yang menarik juga kemarin kita juga sedih melihat ada pesawat yang jatuh di India. Air India. Ya, tapi bukan melihat Air India jatuhnya, tapi jatuhnya pesawat di Air India. Kok masih ada koper yang masih utuh? Ada satu orang yang masih hidup. Selamat. Bandingkan dengan 9/11 di World Trade Center, di yang sekarang disebut Grand Zero itu. Saya waktu ke sana, saya waktu tahun 97 itu berada di lantai 65 di World Trade Center-nya Amerika. Waktu itu diundang 16 scholars di seluruh dunia, diundang oleh Amerika untuk mempelajari federalism scholarly approach gitu ya. Cuma 16 orang nih, dan salah satunya kita di New York, dan kemudian kita di lantai 65 itu. Di sana kita bertemu dengan New York New Jersey Authority kayak gitu. Di dalam konteks itu melihat bagaimana, tapi kok di 9/11 itu kok waktu pesawat itu nabrak sampai hancur semua kayak gitu ya, berbeda dengan apa yang terjadi di India. Nah, ini kalau kita ngomongin konspirasi kan, konspirasi apa yang sedang terjadi di dalam konteks itu, tapi habis itu adalah Islamophobia, war on terror, kemudian counter violence extremism, deradikalisasi. Tapi muncul awalnya itu adalah ya pesawat yang menabrak World Trade Center dan juga yang di Pentagon, dan yang kemudian yang terjadi kebijakan-kebijakan Amerika yang seperti itu. Cuma Amerika kan nggak sendiri, dia selalu yang kalau kita ngomongin konspirasi ya dengan Eropa, dengan Barat di dalam konteks itu, di dalam membangun bagaimana sih one world government yang mereka inginkan gitu. Kemudian policy apa yang mereka sebarkan ke seluruh dunia. Sayangnya di dalam konteks global apa, kalau mapping globalnya ya, jadi kalau dulu Barat Timur, kalau kita bahas tentang perang dingin dan kemudian keinginan Amerika setelah Rusia jatuh, keinginan Amerika menjadi satu-satunya penguasa di dunia ini, dan kemudian munculnya Cina sebagai counter kekuatan yang ada, dan kemudian sekarang juga masuknya kembalinya juga Rusia di dalam konteks itu. Blok itu muncul sehingga terjadi yang ada perang Ukraina dan kemudian sekarang yang Israel. Nah, melihat perkembangan ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Pertemuan apa, Bang, namanya? Bilderberg gitu. Itu sudah yang ke-71 ya. Iya. Tapi itu dulu mulainya juga dari Belanda ya. Iya. Itu pun dimulai dengan nama hotel. Nama hotel Tahun 54 di Arnhem, yeah. di Belanda, di Yeah. dalam konteks itu. Nah, Yeah. apa sih sebetulnya yang menarik dari pertemuan itu? Kelihatan pertemuannya itu pertemuan yang tertutup, Selalu rahasia. kemudian bahkan pesertanya pun, siapa yang datang, siapa yang jadi pembicara juga nggak didisclose, nggak dibuka di dalam konteks itu. Kan jadinya apa sih sebenarnya, konspirasi apa yang sedang dibangun oleh mereka di dalam konteks itu? Di satu sisi mereka percaya dengan transparansi, accountability, tapi kalau sudah menyangkut kepentingan mereka,
kepentingan ideologi liberalisme mereka, kepentingan kapitalisme mereka pasti itu kemudian close kayak gitu ya, yang tidak ini. Tapi hari gini kayak gitu ya, dengan teknologi yang luar biasa, emang kita bisa sekarang betul-betul tertutup sama sekali di dalam konteks itu? Pasti akan mudah dengan kebocoran-kebocoran yang ada. Nah, melihat kondisi apa perkembangan global politik, apa yang terjadi, konspirasi apa yang terjadi di antara Amerika dan Eropa hari ini ya, dan kemudian nanti apa sebetulnya yang sedang terjadi di dalam konteks itu, gimana kita membacanya, dan kira-kira nanti dampaknya, kita bahas dampaknya dalam conversation kita, dampaknya terhadap negara kita sendiri seperti apa. Mulai dari mana ini Bang kita baca? Dimulai dari ketika Amerika merasa penting untuk menata dunia dalam satu sistem pemerintahan. New World Order. Diksi yang dipilih itu luar biasa. Selalu mereka diksi ilmiah New World Order gitu kan, seperti tata dunia baru, kalau bahasa kerennya tata dunia baru. Jadi kalau buka tahun awal tahun 80-an, sejumlah scholars di Indonesia bangga betul ketika bisa. Kadang-kadang tidak being kritis gitu ya, what's going on, apa yang sedang terjadi dengan istilah gitu, tata dunia baru itu. Tata dunia baru, terus echo. Iya. Jadi kemudian diulang-ulang gitu. BO kalau kita bilang. Iya, saya terkejut ketika seorang senior saya di fakultas gitu ya, demikian bangga menuliskan tentang itu gitu ya. Sementara saya sendiri bertanya-tanya, apa rujukan dasar tata dunia baru itu gitu. Itu awal tahun 80. Nah, tata dunia baru itu kalau diambil dari pertengahan abad 20, sebenarnya dimulai dengan Bretton Woods gitu. Yeah. Nah, ngelihat Bretton Woods menata dunia baru, mereka merasa perlu, kan Bretton Woods melahirkan 3 tuh, melahirkan IMF, World Bank dan United Nations itself, GATT sama PBB. Iya, ada 3 lembaga ekonomi, 1 lembaga politik. Artinya mereka merasa perlu dilihat dari pembentukan lembaga ekonomi yang begitu rupa harus mengatur, sementara lembaga politik mereka menganggap cukup dengan 1 asal di dalamnya ada hak veto segala macam. Yeah. Sampai hari ini. Jadi demokrasinya di mana dengan 5 negara itu punya veto right kayak gitu. Halo, sudah jauh dari perang dunia kedua. Iya. Nah, ini nanti kita tahu tuh, kita bisa melihat perjalanan, let's say kita sebut perjalanan 3 generasi kan? Perjalanan 3 generasi. Setelah dari kita lihat dari cerita Bretton Woods hingga terbentuknya Bilderberg, paling tidak butuh waktu 10 tahun. Karena Bilderberg itu 54 kan? 54. Sementara kan kalau Bretton Woods tahun 44. Nah, kalau berarti persis 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, dari situ atau ini bagian dari step-step tahapan. Pertanyaan itu muncul sesungguhnya karena kita pilah 2. Ada lembaga formal, ada lembaga informal, tapi levelnya dunia. Iya. Nanti bisa ketemu lagi World Economic Forum tuh istilahnya. Iya, World Economic Forum sebagai lembaga informal dunia yang menata perekonomian dunia gitu. Tapi dia sebetulnya bukan formal. Tidak, bukan formal. Jadi kayak bahasa saya tuh kayak geng. Memang geng. Waktu saya ngomong kayak gitu di 8 ini, geng internasional tuh kok menggunakan geng ya? Geng gitu ya. Karena dia ya contoh sederhana, Indonesia jadi BO ketika bilang Industrial 4.0 itu kan istilahnya dari World Economic Forum. Iya. Gitu terus ya. kemudian semua eko. Iya. Industrial 4.0. Semuanya 4.0. Sampai undang-undang omnibus cilaka. Omnibus ketenaga kerjaan itu juga menggunakan kampanyenya 4.0. Padahal apa 4.0 dengan ekstraktivisme resources. Oke, balik lagi. Jadi kalau itu bukti bahwa mereka tidak cukup menata dunia dengan lembaga-lembaga formal belaka. Selalu mereka lengkapi dengan lembaga-lembaga informal.
kalau kita bandingkan misalnya World Economic Forum dengan Bilderberg, maka Bilderberg itu sifatnya rahasia. Dia tidak pernah terbuka agendanya, dia tidak pernah terbuka siapa pemerasarannya, bagaimana pembahasannya, apa kesimpulannya. Kalau unsur-unsurnya dia bisa sebutin, misalnya dari kerajaan Spanyol, misalnya dari kerajaan Belanda, misalnya dari kerajaan Portugal, datang misalnya dari Bill Clinton, datang Tony Blair, datang misalnya sekarang McCartney, datang misalnya sekarang berapa tokoh-tokoh politik, tokoh intelektual, tokoh media, tokoh pebisnis, semuanya ngumpul di situ. Dan ini fresh from the oven ya, yang pertemuan Stockholm Iya. yang ke-71 71 kemarin 12 Iya. sampai 15 Juni. Iya. Jadi dari situ Jadi baru kemarin selesai. Jadi kalau kita bilang hari ini kita bicara Bilderberg, sebenarnya karena di belakang itu karena mereka nanti akan mempengaruhi berbagai lembaga formal. Selalu kerja mereka akan mempengaruhi lembaga formal dan selalu mempengaruhi pebisnis dan selalu mempengaruhi pembentukan opini. Misalnya kita lihat di situ selalu ada New York Times, selalu ada Financial Times, selalu ada di situ The Economist gitu, media-media bergengsinya gitu. Itu kelihatan di situ gitu. Lalu kita lihat juga di situ misalnya dari universitas, dari Harvard, dari mana-mana gitu yang sekelas-sekelas itu datang ngumpul di situ gitu. Pebisnisnya bisa datang dari Goldman Sachs, bisa datang dari SAP, bisa pokoknya keren-keren semua. Dia sebagai partisipan atau dia sebetulnya menjadi legitimator di dalam konteks pertemuan itu. Jadi karena kan dia tidak disclose juga siapa peserta-peserta. Cuma akhirnya disclose, tapi ada tetapinya, tidak pernah dijelaskan siapa membicarakan apa dengan kesimpulan apa. Tidak. Ya tapi kalau kita tahu orangnya kan kita juga tahu siapa dia. Tahu, persoalan pokoknya apa yang menjadi kesepakatan di balik pertemuan Bilderberg itu yang menjadi agenda yang tidak kita tahu. Kita cuma tahu ada misalnya begini. Tahun 96, 97 sudah terjadi pembicaraan tentang arah penggunaan teknologi untuk menata dunia. Tahun 1997 pembicaraan di Toronto dan di Georgia. Nah, kalau kepala negaranya menghambat, mereka jatuhin. Nah, tapi kalau warga negaranya menghambat, mereka gunakan polisi. Itu sudah terjadi keputusan di Toronto dan di Georgia. Itu 96, 97. Itulah muncul COVID, itulah muncul kemudian macam-macam gitu loh. Itu sudah dirancang. Jadi kebayang nggak kalau 20 years ya, 20 tahun sebelumnya mereka sudah bicara kayak gitu. Penatanya. Maka kalau kita lihat semua polisi sekarang peranannya kayak gitu, itu karena memang polisional. Jadi bagaimana meningkatkan peranan polisi gitu ya. Itu sudah diputuskan tahun 96, 97. Dan itu bisa sama di seluruh dunia. Walaupun mereka menggunakan demokrasi, tapi mereka juga menggunakan kekerasan. Bisa dilihat bagaimana peristiwa kerusuhan di Los Angeles. Kerusuhan di Los Angeles bukan hanya polisi, mereka juga menggunakan Garda Nasional, mereka bahkan menggunakan marinir gitu. Sampai muncul demonstrasi di Antero Amerika dengan istilah no kings itu kan. Dan dulu ada yang orang Afro American yang mati. Oh ya, Afro American itu pada kasus itu agak lama yang tahu nggak di 19 tahun 2017 itu terjadi di Charlottesville sampai Live Black Matter, sampai kemudian juga Live White Matter itu pertama. Tapi yang itu kalau itu larinya begitu, yang kita mau bilang adalah justru di Bilderberg ini dia sudah bicara tentang satu kondisi dunia yang hitung-hitungannya bisa 10-15 tahun ke depan, yang sudah dijalankan secara bertahap gitu, dibangunnya begitu gitu ngelihatnya. Jadi very subtle. Iya. Kebayang nggak kalau pertemuan rutin mereka lakukan sekarang, pertemuan 71, pertemuannya di Stockholm. Ini kan yearly kan, bukan setiap tahun kan? Iya, yearly. Tapi konsistensi pembicaraan itu
demikian kokohnya, ketatnya gitu loh maksud saya. Dia luar biasa, dia tata ulang. Jadi kalau pakai bahasa manajemennya, manajemen progress reportnya betul-betul dia pakai gitu. Progres apa yang mereka capai gitu, progres apa yang mereka tidak capai, apa achievement mereka, itu mereka betul-betul dan tertata rapi secara intelektual, tertata rapi secara manajerial gitu. Nah, misalnya kasus sekarang bahwa di balik serangan awal Israel terhadap Iran misalnya, itu ada persoalan dengan yang namanya Rusia tidak mau dialog soal Ukraina sepanjang NATO tidak angkat kaki dari kawasan timur katanya. Seperti omongan kita bahwa perang Ukraina Rusia adalah persoalan NATO. Nah ternyata benar, Rusia tidak mau bicara soal menghentikan peperangan jika tidak ada kejelasan posisi NATO. Sementara Mark Rutte yang pernah menjadi Perdana Menteri Belanda menyatakan pentingnya NATO meningkatkan anggaran belanja karena berhentinya perang Ukraina Rusia tidak berarti aman-aman saja bagi NATO. Nah, coba kebayang nggak artinya? Artinya ya mempersiapkan perang terus, tapi kan ya begitu emang. Nah itu yang saya sebut tesisnya perang untuk damai untuk perang gitu ya, damai untuk ekonomi, perang untuk ekonomi untuk perang kan gitu. Ya udah kalau gitu sekarang kita bilang aja, kita coret aja teori substitusinya, kita bilang perang-perangnya kita coretin, berarti kan damai untuk ekonomi. Ternyata nggak damai juga tuh. Apa poinnya? Kan manipulasi pemikiran, falasi logik istilahnya. Jadi falasi logik istilahnya gitu ya. Nah balik lagi ke logik yang salah. Jadi kalau kita balik lagi kita bicara tentang Bilderberg, maka kita bisa ngelihat di balik perang Iran dengan Israel ini hubungannya dengan harga energi. Ini hubungannya dengan harga energi. Kenapa dengan harga energi? Karena pasokan energi ke dunia terganggu melalui Selat Hormuz. Kenapa melalui Selat Hormuz? Karena Iran menguasai Selat Hormuz. Gitu loh. Nah, dengan begitu berarti energi dunia terganggu. Kalau pasokan energi dunia terganggu, maka energi naik. Maka mereka yang tergantung pada energi fosil, gitu ya. Minyak, gas, habis semua, akan naik semua. Dan itu berarti karena tidak semua negara sudah mengikuti pembicaraan tentang atau mengalihkan transisi energi, maka suka tidak suka keributan soal minyak, harga energi fosil akan berhubungan dengan yang namanya harga emas, akan berhubungan dengan yang namanya harga dolar, akan berhubungan dengan situasi yang disebut tadi, situasi perekonomian dunia. Nah itu makanya Trump tidak setuju US Steel diambil oleh Nippon Steel. Jadi ini bukan konspirasi Husnul. Ini perang dagang. Ini perang ekonomi yang melibatkan semua komponen-komponen strategis. Anda bayangkan nilai tukar, yang kedua energi, yang ketiga steel, yang keempat emas, semua, yang berikutnya pangan, itu kena semua. Itu yang saya bilang, ini bukan hanya bicara soal perang dagang, ini bukan hanya perang cyber, ini sudah masuk perang ekonomi. Tapi karena melibatkan senjata, dia menjadi hybrid war. Kenapa hybrid war terjadi? Karena warga negara ikut berperang. Lewat apa warga negara ikut berperang? Lewat gadget, gitu loh. Itulah hybrid war. Iya. Dan sekarang pasukannya kan jadinya tidak hanya pasukan yang kita sebut pasukan military industrial complex, lebih luas pasukan itu, tapi juga seluruh rakyat juga perang, dan bukan perang model gerilya tapi perang dunia maya. Nah sekarang kita lihat kalau dari konstruksi kayak gitu, apa yang menjadi pembahasan Bilderberg di Stockholm, Swedia? Pertama dia bilang hubungan transatlantik, yang kedua soal Ukraina Rusia, yang ketiga soal ekonomi AS. Berikutnya bicara tentang Eropa yang sudah mengambil jarak dengan Amerika kan gitu ya. Berikutnya soalnya Eropa ini banyak yang pro Gaza. Iya. Nah ini marah juga Amerika. Nah berikutnya adalah soal Timur Tengah yang tadi berkaitan dengan posisi Iran di Selat Hormuz, posisi Arab Saudi yang sedemikian rupa mengikuti modal Amerika gitu ya, makin dalam mengikuti Amerika. Berikutnya soal poros otoriter. Nah ini yang kita bilang authoritarian legalism. Poros otoriter tuh authoritarian legalism. Dia mau bilang di sini
soal Xi Jinping yang sekarang sudah dimulai diganggu gitu ya. Iya. Ya, diganggu di dalam negeri maksudnya oleh Partai Komunis Cina, dan soal Kim Jong Un. Berikutnya adalah soal inovasi dan ketahanan. Wah, ketahanan di situ, lalu masuklah bicara tentang belanja NATO, pertahanan di sini belanjanya. Lalu artificial intelligence, pencegahan dan keamanan nasionalnya, soal cyber di sini. Wah, lalu bicara soal nuklir, proliferasinya. Kenapa? Tapi itu bener nggak sih kemarin itu memang nuklirnya Iran dihantam oleh Israel? Tapi kalau nuklir dihantam kan berubah salam. Iya, makanya mereka bilang. Jadi begini, menarik nih pertanyaan Husnul. Saya kebetulan ngikuti lihat beberapa media gitu ya. Memang semua negara pada hakikatnya sudah telanjang di mata barat. Ya. Karena mereka menggunakan satelit. Jadi satelit membuat semua negara telanjang, di mana saja kelihatan gitu ya. Udah nggak bisa ditutup-tutupi. Nah, begitulah ketika Israel mau ngebantai Iran, mau menyerang Iran setelah Iran menyerang habis-habisan dengan memukul Tel Aviv gitu ya. Lalu mereka kasih lihat hebatnya satelit mereka memotret ke pusat-pusat persenjataan Iran, nuklir Iran. Disebutlah di mana disebutnya mereka sebagai bukit nuklir gitu. Misail apa istilahnya? Mountain. Mereka bilangnya pergunungan. Iya. Sampai begitu judulnya. Nah, mereka lihat tuh, mereka ambil dari satelit gitu, terus mereka zoom. Makanya diarahkan ke situ. Jadi itu precise derajat berapa, ini berapa. It's part of cyber war. Iya. Disitulah pertahanan satelit gitu ya menjadi penting. Jadi ketika satu negara tidak lagi punya kemampuan mempertahankan serangan pemotretan satelit, habis dia sudah. Habis. Itu makanya mereka kemudian penting menganggap penguasaan submarine. Nah, submarine berbasis nuklir, gitu loh, nuklir submarine. Kalau submarine nggak bisa ya? Susah, tembusan pecah dia. Apalagi kalau kemudian di laut yang dalam kayak gitu. Ya, yang katakan yang laut yang hitam itu kan. Nah, susah. Itulah makanya Prancis sampai protes ke Amerika kenapa mengizinkan Australia punya nuklir submarine, senjata kapal selam nuklir. Makanya Australia juga komplisit dengan perang di Israel itu. Nah, ini kata dosen dari Australia sendiri ya beberapa minggu yang lalu waktu datang tuh saya bilang komplisit ya, that's your statement ya. Karena Australia punya itu bang. Apa? Ya yang bisa apa itu kayak satelit yang kayak misalnya semua senjatanya Australia dulu zaman saya di Australia ikut kuliah kan, jadi saya suka mendengarkan dan saya kritik kayak gitu. Itu semua sudah diarahkan Jakarta itu kalau ada apa. Iya, karena memang serangan pertama bagi mereka ancaman pertahanan bagi Australia pertama adalah Indonesia. Itu makanya mereka semua mengarahkan ke Indonesia. Mengarahkannya ke Jakarta. Iya, Jakarta gitu. Arahnya begitu gitu. Dan misal kalau kita lihat misalnya Iran aja bisa sampai ke Israel kayak gitu. Sebenarnya ada studinya Sunul. Cuma saya nggak enak ngomonginnya. Gak apa-apa, ayo kalau studinya harus disampaikan ini. Sifatnya rahasia. Ada studi perbandingan kekuatan militer antar kekuatan militer Australia sama kekuatan militer. Nah, sekarang Australia dengan memiliki nuklir submarine, dia lebih tinggi lagi posisi. Lebih tinggi. Selain itu, tetapi kemudian kebetulan, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, diimbangi dengan submarine-nya, nuklir submarine-nya Cina. Yang rame waktu itu katanya sudah ada di Laut Cina Selatan. Iya, jadi masing-masing sekarang sudah dalam posisi mereka sama-sama siaga. Ini makanya kita bilang ini pertemuan Bilderberg 71 di Stockholm, Swedia ini mengarahnya kemana akan seru nih gitu. Karena kondisi geopolitiknya seperti itu. Jadi bahasa sederhananya sebenarnya pertemuan Bilderberg di pertahanan keamanan Stockholm itu meningkatkan pemahaman kepada publik bahwa tingkat fuka meningkat, itu intensitas fuka meningkat, bahasa sederhananya begitu. Jadi kondisi seluruh gatra kehidupan
itu dalam kondisi VUCA yang intensitasnya meningkat. Bahasa keren sederhananya begitu. VUCA itu negatif ya. Iya. Iya. Kalau ada pejabat, oh kita ini dalam VUCA. Kok ngomong VUCA kok sepertinya lagi main fashion, main film kayak gitu. Nggak ngerti dah itu. VUCA itu adalah mengarahnya ke chaos, mengarahnya ke disrupsi itu. disrupsi gitu loh. Nah, jadi karena intensitas VUCA meningkat di hampir semua kehidupan, ya maka pembicaraannya seperti itu tadi. Bilderberg membicara seluruhnya arahnya seakan-akan Perang Dunia Ketiga di depan mata gitu kesannya. Ini kesannya Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata nih gitu. Nah, maka mereka bicara sampai kayak gitu. Bagaimana bicara peran Amerika tidak lagi berada di transatlantik gitu ya. Peran Amerika ada di kawasan Asia Timur, dan kalau bicara Asia Timur berarti Asia Tenggara, dan itu berarti fokus ke namanya ke Selat Taiwan, termasuk ke Laut Cina Selatan gitu. Dan itu berarti pertarungannya mereka sudah menghitung dalam pembicaraan itu. Bagaimana Amerika berhadapan dengan Cina, bagaimana Amerika berhadapan dengan Korea Utara dan Cina, termasuk di dalamnya kekuatan Iran karena sudah ikut-ikutan di kawasan Asia Timur itu gitu maksudnya. Nah, jika begitu, pertanyaan besarnya menjadi begini. Kalau pembicaraan Bilderberg sudah sedemikian rupa jauh ke depan gitu ya, pembicaraan Indonesia kemana ya? Kita ini masih kayak short sighted. Ya, Jadi melihatnya itu cuma di depan mata, experience di depan mata, bahkan melihat secara beyond that one itu juga kadang-kadang kurang memperhatikan kayak gitu kan. Nah, ini juga yang seringkali terjadi di dalam konteks itu. Nah, kalau pembahasan yang kebetulan saya lakukan secara pribadi, saya sudah melihat misalnya kecenderungan global di 2035. Saya sudah melihat misalnya kecenderungan global di 2040. Sudah pembahasan sudah begitu. Sekarang kita semuanya kan lagi bicara generasi emas 2045, 100 tahun negara Republik Indonesia. Nah, repotnya yang tapi nggak ada investasi intelektual. Nah, padahal kalau kita ngeliat dari keseluruhan kajian tentang global trend 20, 20, 20, 25, 20, 30, 20, 35, 20, 40, semuanya basisnya pada kekuatan sumber daya manusia yang mereka sebut sebagai human capital gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya basisnya pada human capital, maka produk dari human capital itulah yang menentukan apakah kita surviving sebagai manusia bermartabat, bangsa bermartabat gitu. Akankah kita punya daya tahan sebagai bangsa yang bermartabat? Akankah kita punya daya tahan sebagai bangsa yang punya kedaulatan utuh atas politik, ekonomi, sosial, hukum dan ideologinya gitu? Sampai kayak gitu pertanyaan-pertanyaannya. Dan itu mereka juga siapkan karena satu generasi itu kan ya 20 tahun di dalam konteks itu. Itulah makanya ketika Trump bicara anti diskriminasi di Harvard, anti diskriminasi di Columbia, anti diskriminasi di Pennsylvania, itu diprotes. Kenapa? Karena itu bagian dari investasi Amerika untuk untuk next 20 years. Iya, jadi gitu. diprotes. Kenapa Anda mesti ngusir mahasiswa asing yang itu kan belajar? Iya belajar kan. It's a part of brainwashing gitu loh. Bagian dari sebetulnya itu juga bagian brainwash itu tadi ya. Jadi kalau kita sebenarnya kampanye ya. Jadi brainwash itu tadi. Jadi kita mendapatkan beasiswa ke Amerika. Anda jangan cuma take it for granted. Ini Anda bagian dari kader yang dibuat oleh mereka yang akan dijadikan sebagai corong dari ideologi-ideologi yang mereka sebarkan dalam konteks itu. Makanya saya pernah diundang oleh Amerika yang tadi 16 orang yang salah satunya saya di seluruh dunia waktu itu, giliran sudah sampai di Washington saya tahu itu CIA kayak gitu ya. Itu statement yang dilakukan adalah now you are our people. You are our person. Our man. Excuse me, nggak boleh ngomong man karena aku perempuan. Oh, iya. Our person kayak gitu. Jadi menjadi orangnya mereka. Makanya nomor saya yang HP saya nomor ini itu ada di CIA. Jangan salah. Sampai hari ini ada. Kalau saya punya kayak saudara yang bisa melihat ada apa kayak gitu, dia ngerti nomor-nomor yang targeted yang ada di seluruh dunia di dalam konteks itu. Tapi itu
Terus saya bilang, excuse me, saya cuma short courses, cuma summer course. Gimana kamu mengatakan saya enak aja kayak gitu ya? Cuma berapa bulan saya di sana, terus dianggap saya orangnya Amerika, ya itu yang kita nggak bisa dibeli itu di situ. Nah, di situ sebenarnya gambaran Husnul, Amerika menjadi apa yang mereka sebut sebagai pemimpin dunia. Iya. Jadi memang sejak mereka memenangkan Perang Dunia Kedua sampai dengan posisi terakhir di George Walker Bush Junior ya. Iya, junior. Bukan George Bush Herbert Junior. Walker Bush. Bukan George Bukan Herbert bapaknya. Walker Bush, bukan bapaknya, tapi anaknya. Anaknya. Itu pas 9/11 kan? Iya, nah itu puncaknya sudah. Puncaknya. Jadi kalau boleh dibilang memang Amerika menguasai, itu yang disebut dengan hyper globalization. Jadi tesis akademiknya disebut sebagai hyper globalization, atau runtuhnya pada saat yang sama. Kalau positifnya adalah kalimatnya hyper globalization, kalau negatifnya runtuhnya multilateral, runtuhnya multipolar. Disitulah kemudian dari multipolar menurun menjadi bipolar, bilateral, lalu kemudian masing-masing menjadi berhubungan yang makin sempit di situ. Nah, itu yang saya bilang, bukunya John Naisbitt itu bukan buku akademik belaka, itu juga buku politik, sama seperti juga bukunya Samuel Huntington, itu juga buku politik, karena mereka mendukung kampanye Amerika tentang sebagai pemimpin dunia, sebagai pemimpin multilateral, sebagai pemimpin globalisasi. Nah, begitu George Walker Bush berkampanye bagaimana mempertahankan tadi posisi Amerika dengan istilah yang di awal-awal khusus sebut tadi, gitu misalnya tentang war on terror, Arab Spring, deradikalisasi, semua segala macam itu, ya akhirnya malah membuktikan jatuh, melorot dia, karena memang ada perlawanan. Agenda setting itu agenda mereka setting. ya. Nah, disitulah menjadi pembahasan intens dari Bilderberg. Sekarang ya. Iya. Karena munculnya perlawanan kepada Amerika dan Barat kan. Misalnya contoh sederhana begini. Contoh sederhana. Di satu sisi Putin bilang, oke, kita berhenti perang, tapi tolong NATO harus berhenti dari kawasan timur gitu. Saya nggak mau ada NATO. Apa artinya? Artinya Rusia berasa betul bahwa dia ditekan oleh NATO. Kalau NATO yang bicara, maka berarti soal Barat. Putin nggak mau gitu. Nggak akan bicara soal pemberian perang. Contoh begitu. Sebaliknya, ketika bicara tentang yang namanya Cina, dan itu bicaranya soal Taiwan, Cina juga bisa bilang, oke, kita boleh bicara soal Laut Cina Selatan, tapi Anda berhenti dong membantunya nama menjual senjata ke Taiwan. Saatnya sama, nih di sini nih kalimat Joshua, saatnya sama. Cina sadar bahwa tanah jarangnya menjadi bahan baku pembuatan senjata yang dijual ke Taiwan, yang dia oleh Taiwan dipakai untuk melawan Cina, gitu loh. Muter-muternya begitu gitu loh. Jadi karena itu Cina bilang, sikap lo dulu jelasin di Taiwan, sikap lo dulu jelasin di Cina Selatan. Begitu juga Korea Utara, begitu juga soal perang Iran. Itu berkaitan sama bagaimana sebenarnya Barat sedang menata ulang. Jadi ini saya bilang perang untuk damai, damai untuk perang, gitu ya. Perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Ini kata kuncinya. Jadi situasinya sekarang ini tuh kondisinya itu gitu loh. Jadi mereka sedang bicara tentang bagaimana perang yang mengarah kepada persoalan ekonomi, ekonomi perang, damai ekonomi, ekonomi damai. Yang ujung-ujungnya lewat perang itulah mereka merasa bisa menjadi penguasa. Kenapa kayak gitu? Karena tadi mereka merasa punya kekuatan di balik alat-alat militer, di balik alutsista, di balik alat sistem pertahanan yang mereka punya, sampai dengan posisi bagaimana penguasaan di Dirgantara di atas sana. Nah, kalau ceritanya begitu, maka peta Asia Tenggara menjadi penting. Itu makanya mereka bilang, oke lah, silakan Inggris, Prancis bicara soal Atlantik gitu. Saya langsung fokus di kawasan bagi tugas. Bagi tugas. Saya fokus di Asia Timur. Dikapling lagi. Itu balik lagi. Saya fokus di Asia Timur. Tordesillas Zaragoza. Kapling lagi dunia. Saya balik lagi di kawasan Asia Tenggara dalam hal ini sehingga itulah makanya Indonesia menjadi penting untuk didikte lebih lanjut gitu. Jadi istilah saya
hegemoni continuing hegemoni, sustainability hegemoni gitu loh melihatnya. Jadi hegemoninya berkelanjutan. Iya. Baik nasional maupun global di dalam konteks itu. Itu peta internasionalnya begitu gitu. Makanya tadi bertanya, kira-kira para pejabat Indonesia, para politisi Indonesia, para intelektual Indonesia gitu ya, para kaum cerdas cendekia Indonesia punya nggak kesadaran itu melihat peta itu gitu loh. Jadi hari ini sebenarnya ketika kita bicara tentang Bilderberg 71 di Stockholm, Swedia itu, sebenarnya kita sedang mengajak, sadar nggak bahwa sesungguhnya sedang ada upaya sustainability hegemony. Sadar nggak sedang ada upaya sustainability domination dalam perspektif Mempertahankan dominasi, mempertahankan hegemoni, mempertahankan ideologi. Iya. Karena larinya nanti ke ideologi. Makanya sebetulnya ke sana ideologinya mereka apa? Liberal kapitalis. Ya enggak? Iya. Sekuler. Kalau kita bahas tentang modern nation state sekulernya. Nah, artinya ketika Husnul bicara seperti itu, sebenarnya Bilderberg sebagai lembaga informal, gitu ya, dia tadi upayanya adalah upaya yang terus-menerus mempertahankan posisi dominasi dunia. Itu artinya dalam bahasa lain dia memainkan posisi bagaimana kekuatan, kalau kita bilang masyarakat madaninya gitulah. dia lembaga sipilnya, lalu lembaga informalnya berhadapan dengan lembaga formalnya, tapi pada hakikatnya kerjasama dalam rangka tadi mendominasi dunia. Nah, ketika kita terjemahkan per wilayah itu kelihatan. Atlantik siapa, Asia siapa, Asia Timur siapa, Asia Tenggara siapa, Amerika Latin kayak gimana, itu kelihatan terpecah-pecah kayak gitu. Afrika mereka anggap selesai, kecuali Afrika Selatan, karena Afrika Selatan bergabung dengan kekuatan Rusia dan Cina gitu. Dan terbukti ketika mereka bilang apartheidnya tetap adalah apartheid Amerika. Artinya kulit putihnya adalah yang mereka bilang kemarin kita menghadapi apartheid dan walaupun mereka bilang tetap tidak ada diskriminasi ras, tetap saja orang kulit putih tidak dikasih kesempatan dalam pemerintahan mereka sekarang. Kenapa? Karena tadi kebijakan apartheid. Mereka sadar bahwa putih adalah penjajah mereka gitu, dan itu Amerika. Gitu. Itu yang terjadi gitu. Makanya mereka bisa ngelawan habis-habisan soal kebijakan Israel, mereka bisa ngelawan kebijakan Trump. Begitu juga yang namanya mereka bisa meminta Netanyahu ditangkap gitu kan, sampai sebegitu gitu sampai dibawa ke ICC dan Masya Allah, Afrika Selatan. Jadi artinya enggak, kalau kita bicara perspektifnya damai gitu ya, damai untuk ekonomi damai yang ternyata bisa terjadi. Kan pertanyaannya tadi konsepnya apa dulu, ideologinya apa dulu? Iya, balik ke ideologi. Sepanjang ideologinya materialisme nggak akan ada itu, nggak bisa kita ngelihatnya itu, nggak bakal ketemu itu ideologi materialisme melahirkan kedamaian itu nggak ada. Nggak ada itu. Selalu ya, jadi dulu kapitalisme melahirkan kolonialisme. Kolonialisme sampai beratus-ratus tahun, perang dunia kedua, development, tapi ala materialisme. Muncullah neokolonialisme, iya kan? Penjajahan baru kayak gitu, tidak langsung teritori tapi konsep-konsep bangunan ekonomi yang dilakukan, dan mereka menggunakan segala cara, tapi diksi-diksinya terlihat ilmiah semua, Bang. Bicara demokrasi, bicara justice, bicara anti diskriminasi, bicara tentang human right, tapi kesemuanya ini memisahkan antara ethics, morality dengan yang right itu tadi, yang materialism itu tadi. Nah, di sini letaknya kalau kita bahas tentang modern nation state yang sekuler, ya inilah sih. Plus tadi menarik yang Bang Nursi katakan bahwa peran dari polisi. Ternyata ini konsep Thomas Hobbes dan Foucault kalau kita bahas tentang modern nation state itu dihadirkan bagaimana caranya surveillance, melihat yang namanya produk modern nation state itu kan warga negara, mengawasi warga negara, mereka hadirkan polisi dan penjara. Yang kedua, kurikulum sistem pendidikan. Yang ketiga, health. Jadi yang sebetulnya kita sering kali bahas one health system, one health policy yang sering kali Bang Nursi sampaikan. Sekarang menggunakan one world health. One World Health Policy kayak gitu ya, dengan depopulasi melalui, kita berani aja sih mengatakan COVID itu depopulasi, dan sekarang udah disebarkan lagi kan, menyebarkan kecemasan kayak gitu kan. Kampanyenya kampanye
kecemasan, ya akhirnya ya seperti itu. Jadi Bang, kalau balik lagi di dalam konteks itu, sebetulnya what can I do, what can we do di dalam konteks stop yang kayak gitu, perlawanan seperti apa? Kalau kita bahas agak sulit gitu, kita membahas tentang counter narasi. Kenapa? Karena mereka ya sekarang gini, academics di Indonesia yang selalu bicara tentang global system, atau yang biasanya berangkat dari academic trainingnya international relation. Siapa yang membahas being very critical terhadap bagaimana tata kelola dunia ini dilakukan di Indonesia ya, maksud saya? Saya dulu kalau waktu menjadi pengajar di SES dulu saya yang bahas. Saya juga pernah belajar yang apa, ngajarin di bukan seksi lu apa kalau yang pelatihan SES dulu pelatihan sekolah diplomasi luar negeri, sekolah pendidikan luar ini negeri. yang pelatihan naik pangkat itu loh. Oh, SESPIM. Iya, tapi itu namanya SES dulu. Nggak ada yang di SESPIM, tapi ada yang Departemen Luar Negeri, ada yang dari semua bidang. Iya. Saya dulu juga ngajar tuh yang di SES yang dulu. di Ben Hill sama yang di depannya Al Azhar itu kan. Yang di depan Al Azhar itu SES dulu. SES dulu. Ya saya juga pernah waktu itu ngajar juga di berapa situ. kali? Berapa kali? Iya, Saya lupa sih. Lupa ya. Berapa kali ya. Tapi kan setelah itu nggak dipakai lagi. Nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai lagi? Sama seperti saya nggak dipakai lagi. Ya katanya sih ada 4 menteri yang protes. Iyalah. Pasti, apalagi terus Ihsanuddin Nursi di situ pasti diprotes lah. Diprotes, ada 4 menteri yang protes itu. Tapi pada saat yang sama dulu katanya kenapa kok masih dia nggak ini, tapi katanya ya kita termasuk dosen yang dianggap between quote bagus kayak gitu kan, akhirnya kritis, mengajak berpikir. Jadi masih dipertahankan ini apa kepalanya yang pelatihan itu lama-lama nggak tahan juga kan. Tapi itu namanya bukan rezeki yang masalah. Nggak. Kalau saya bukan bagaimana yang namanya perspektif. Mana itu kalau Kementerian Luar Negeri kita? Pejambon. Iya. Perspektif Pejambon sendiri gimana? Perspektif akademik. Kan orang kan selalu, bagus kok mama deh. Saya dari dulu emang belajar tentang global politics, gue belajar tentang di dalam konteks itu dari dulu gitu, pertahanan keamanan. Saya di Australia juga sit in di kelas-kelas kuliah, di kelas-kelas tentang pertahanan keamanan global dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan nyambung kalau kita bahas tentang. Tapi siapa sebetulnya yang jadi kayak referensi? Nggak tahu saya. Jadi karena yang saya kenal semuanya itu kayak mengunyah-ngunyah saja. Jadi kayak ya formal, bagaimana New World Order saya dengerin kayak gitu ya. Kalau sebenarnya baru ini udah tahu lah ujungnya di mana kayak gitu. Nah ini gimana caranya membangun narasi-narasi pemahaman kita, mapping yang namanya global, hegemoni global seperti apa, posisi kita di mana? Ya, apalagi gini Husnul, saya ngebangun satu tesa baru Husnul. Satu tesa baru yang menggabungkan seluruh kekuatan modal itu yang bertumbuh pada tujuan bangkitnya harkat martabat bangsa ini. Saya sebutnya misalnya begini, bagaimana modal sosial membentuk modal politik, bagaimana modal politik membentuk modal ekonomi, bagaimana modal ekonomi membentuk modal kultural. Nah, di situasi seperti sekarang itu antara modal sosial dengan modal politik itu ada modal digital. Ada antara modal politik dengan modal ekonomi, ada modal digital. Antara modal ekonomi dengan modal kultural, ada modal digital. Saya nggak bangun modal gitu. Kalau modal ini semuanya bertumbuh pada struktur masyarakat yang sehat karena kepemimpinan. Karena kepemimpinan dan pemimpinnya menjalankan visi dan misi konstitusi secara benar, terjawab terus dong. Terjawab. Karena modal sosial itu selalu melahirkan output bagaimana ketahanan sosial muncul. Jadi output dari modal sosial itu ketahanan sosial. Kalau kita ambil modal politik,
maka outputnya adalah ketahanan politik. Kalau kita ngambil yang namanya modal ekonomi, maka munculnya ketahanan ekonomi. Saya nggak bilang kedaulatan, belum loh. Ya belum, baru ketahanan. Karena rumusnya ketahanan, kemandirian, kedaulatan. Kedaulatan. Kita baru bilang kedaulatan aja dulu, ketahanan aja dulu. Nah, kalau kita lihat selalu modal ekonomi ke modal kultural, diambil di jembatan dengan modal digital, maka outputnya adalah ketahanan budaya. Coba kita lihat, kita punya nggak ketahanan sosial? Nggak ada. Apa buktinya? Judi online, pinjaman online, pembunuhan anak terhadap orang tua. Ada pejabat ternyata dia subscribe judi online. Nah, makanya coba. Ini belum lagi pejabat yang memang tinggi tuh backup judi online kayak gitu kan, mendapatkan keuntungan dari judi online. Ini enggak, ini yang baru, yang masih pejabat. Aku dengar tapi ya diduga, kita nggak tahu akunnya ternyata dia subscribe judi online. Bahasa sederhananya adalah ketika kita tidak mampu melakukan, pernah kita bahas 4 tahun lalu, luruhnya keluarga, runtuhnya negara. Coba, artinya modal sosial kita berantakan sudah. Kalau modal sosial berantakan, suka tidak suka modal politik kita pun berantakan. Ketika modal politik berantakan, modal ekonomi pasti berantakan. Ketika modal ekonomi berantakan, pasti berantakan modal kultural. Ketemu tuh tesanya, Saudara. Siklusnya begitu, Saudara. Makin tinggi intensitas puka, makin berantakan dia. Apa poinnya? Pulangnya soal pemimpin dan kepemimpinan, Husnul. Jadi dalam situasi menghadapi isu besar yang dimunculkan oleh Bilderberg pun sebenarnya pada hakikatnya tergantung pemimpinnya mau ngapain. Pemimpinnya punya wawasan apa enggak? Kalau pakai bahasa Al Imran, pemimpinnya ulil albab bukan. Gitu. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yaqilun, pakai otak enggak, pakai pikirannya dipakai enggak. Ya, kalau pakai ulil albab itu artinya ya tafakkaruna sama ya yazkuruna gitu lah. Tafakkur. Jadi ada insight-nya, ada outside-nya, ada analytical-nya, ada vertikalnya, ada horizontalnya, dan kemudian dia menata ulang seluruhnya dalam rangka tadi mengokohkan harkat martabat. Gitu mestinya begitu, Gus. Bang, balik lagi, coba saya ini bertanya ya ke bukan bertanya, maksudnya bagaimana ini kalau kita lihat misalnya pembangunan nuclear weapon kayak gitu ya. Dulu 45 Nagasaki dan Hiroshima. Kebetulan saya sudah pernah ke Nagasaki melihat bagaimana ada museumnya di sana yang luar biasa. Kita sedih gitu ya di dalam konteks itu. Tapi Amerika mengembangkan bom kayak gitu kan. USSR juga bom atom gitu ya. Truman dulu apa? Hidrogen bom ya. Yeah. Terus kemudian Nazi develop roket. Yeah. Kemudian Amerika Serikat mengembangkannya kayak gitu ya. Kenapa? Ini kan sekarang ini dipraktekkan semua untuk membunuh manusia kayak gitu ya, dengan misailnya, kemudian macam-macam. Tapi kalau kita lihat apakah pengembangan yang tadi selalu di situ ada IT, ternyata juga memang semua pengembangan military industrial complex itu selalu ada, misalnya kayak Boeing, ada Lockheed, ada IBM. Jadi bagaimana softwarenya sendiri di dalam konteks itu IT menjadi sangat penting kayak gitu. Nah, selain budget yang sangat tinggi selalu dipakai, tapi pada dasarnya kalau kita bahas tentang bagaimana sih pengembangan bukan nuclear weapon ya, tapi military industrial complex, kemudian punya nuklir, kemudian beberapa negara melarang, kayak Iran kan dilarang punya nuklir, Korea Utara juga, tapi mereka bangun aja, nggak terlalu peduli gitu ya dengan hegemoni Barat di dalam konteks itu. Bagian dari proliferasi. Nah, terus Indonesia sendiri kan berkali-kali katanya mau bangun nuklir di dalam konteks itu, tapi nuklirnya katanya ini bukan untuk yang perang, tapi ini untuk tenaga listrik, PLN yang kayak gitu-gitu. Sebetulnya nih kalau kita lihat yang tadi Abang katakan modal sosial, di antara modal sosial politik di situ ada digital, politik ekonomi ada digital, tapi bukan digital yang sederhana digital, tapi seluruh komponen yang teknologi yang kemudian itu dengan mudah hanya dengan pencet tombol
sebetulnya akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Nah ini melihatnya gimana? Karena Husnul nanyanya model gitu, saya jadi cerita. Enggak, tadi soalnya abang ngomong. Iya, gitu. iya betul, Kayak gitu. betul. Tapi saya sebenarnya karena saya membuktikan format berpikir saya, tesa berpikir saya ke dalam tepatnya begini. Saya mengkonfirmasi, memverifikasi dan memvalidasi tesa berpikir saya dengan apa yang mereka pikirkan, dengan apa yang dipikirkan oleh Barat. Saya dapat tuh, Husnul. Apa itu? Di sebuah film. Filmnya apa? Wah, Hollywood itu emang Iya, kadang-kadang berapa puluh tahun sebelumnya mereka sudah bikin dan akhirnya itu dipakai sebetulnya untuk Jadi yang sekarang ini yang narasi. sudah dibayangkan oleh misalnya Elon Musk soal Neuralink misalnya, mencangkokkan chip ke otak gitu misalnya, ya, atau membuat chip lewat tato di kulit misalnya, gitu ya, posisinya begitu. Atau memasukkan chip lewat vaksin misalnya, gitu ya, kan gitu tuh, tancepin di itu, ada juga di sini, ada di sini kan? Iya, di sini juga, sini lalu di situ, lalu tadi lewat tato, lalu lewat vaksin gitu. Dia bilang itu science, tapi akhirnya dipakai untuk menghancurkan manusia di muka bumi. Dan menariknya sekarang FDA protes pada Pfizer dan Moderna tentang efek samping dari vaksin pada jantung. Dan hingga hari ini yang namanya Moderna sama Pfizer belum menjawab efek samping dari vaksin terhadap jantung. Saya ingin mengatakan gini, kemana aja ya? Gue ngomong dulu banget gitu, udah duluan banget gitu loh. Tentang depopulasi melalui vaksin ya, di dalam konteks itu sekarang sudah diangkat lagi, ketakutan lagi dengan enggak, yang menariknya saya ngomong duluan gitu, terus saya dilecehkan, dia dihina, dibully habis-habisan gitu ya. Tapi akhirnya terbukti. jadi kita gampang bang ngomongnya I said so. Iya, I said so. Bisa, Masya Allah, tidak bermaksud tepuk dada ya. Enggak, bukan. Justru saya tepuk jidat, bahasa sederhananya bukan tepuk dada. Justru tepuk jidat bahasa. Kalau pakai bahasa ikonnya tepuk jidat. Astagfirullahaladzim. Nah, itu sesungguhnya IC dari Husnul dan saya sedang menularkan format berpikir struktural dari peta global sampai ke peta individual, Husnul. Jadi geopolitiknya itu begitu gitu loh. Kenapa? Karena modal digital serangannya bukan lagi serangan massal, tapi serangan individual. Targeted individu. Gitu loh. Yang kadang-kadang berada di dalam packaging science. Packaging yang itu ilmu kedokteran yang biasanya kita kan nggak paham kayak gitu ya, masa itu kan nggak paham kecuali yang mau baca kayak gitu. Nah jadi sebagai penutup Husnul, kita mesti tahu bahwa yang namanya situasi sekarang ini kepada IC Delisio, intensitas VUCA meningkat. Kita tidak sedang menakut-nakuti karena perang Iran dengan Israel berujung pada persoalan potensi kenaikan harga energi. Ekonominya begitu ya. Dan ekonominya begitu. Dan itu berarti ini akan mempengaruhi harga baja. Dan itu berarti nanti akan kalau energi naik semuanya gitu naik gitu. Nah, begitu harga baja berarti dia akan berhubungan dengan harga pangan. Begitu harga pangan nanti berhubungan dengan harga uang. Begitu berhubungan dengan harga uang berarti bicara inflasi suku bunga dan nilai tukar dan seterusnya bergulung habis-habisan. Dan akhirnya kemiskinan. Ujungnya begitu. Itu benar. Enggak, maksudnya IMF atau World Bank yang mengatakan Indonesia 100 berapa 70 juta atau 100 berapa yang miskin itu ya, karena ukurannya. Jadi buat saya itu dikte. Iya, itu Indonesia didikte itu seperti itu. Mereka kan kadang-kadang suka-suka ya. Jadi diktenya pakai indikator statistik. Iya, kalau Husnul pakai bicaranya how to lie with statistik, saya bilangnya how to indoctrine with numbers. Dengan numbers. With numbers. Nah, tapi pada dasarnya Bang, persoalannya kita bisa tetap mengkritisi itu, tapi kita lihat apa sesungguhnya yang terjadi secara substantif. Setuju. Iya kan? Setuju Bang. Tidak hanya cuma, makanya kayak digital tadi, IT digital. Kalau saya melihatnya itu sebenarnya method. Ya. Itu instrumen. Betul.
kita harus lihat substansinya itu apa yang terjadi. Dehumanisasi. Karena kita sebetulnya punya kekuatan. Gini Kalau Husnul, kita bahas. ketika Husnul sampai pada bicara substansi, saya menyaksikan film yang saya saksikan itu yang hampir 2 jam gitu. Saya saksikan begitu. Mereka menyatakan begini, manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia tidak berguna, lo mati aja. Karena dunia hanya untuk orang cerdas gitu. Dahsyat loh, saya nyaksikan. Iya. Dan itu strategi depopulasi memang begitu. Iya, Jadi makanya dipilih kayak Lon Nol yang di Kamboja itu kan kayak gitu, dibunuhin semua kan. Makanya mengerikan itu ya, jadi pembunuhan di Kamboja dulu, inget nggak Lon Iya, Nol Lon itu? Nol, iya. Jadi ini kan lagi-lagi kayak revolusi kebudayaan. Ini kan cerita itu juga dibunuhin tuh. kalau pakai cara berpikir politiknya kan ini kan soal perubahan strateginya Robert Malthus. Iya kan. Pangan dan pertumbuhan pangan dan pertumbuhan manusia itu nggak seimbang. Jadi gimana caranya family planning program, tapi lupa bahwa yang berikan rezeki itu Allah. Semua anak, semua manusia itu punya rezeki masing-masing. Itu artinya teori scarcity, teori kelangkaan salah. Dari zaman dulu sampai hari ini Allah masih menyediakan makan Kecukupan yang cukup. Nah, tapi bukan keserakahan. Bukan greedy sampai pulau-pulau di Raja Ampat dihabisi seperti itu. Kayak gitu. Saya kira gitu, Husnul. Ya. Jadi kita cuma ngingetin, ya kita makin waspada karena intensitas fuka meningkat. Jadi pertemuan Bilderberg 71 di Stockholm, Swedia menginformasikan kepada kita intensitas fuka meningkat. Maka kita makin waspada karena sesungguhnya Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Kalau pakai eskatologi Islam, Dajjal akan segera datang. Ya kan, Netanyahu udah mempersiapkan karpet merah untuk waktu dia bahas di Messiah, tapi false Messiah. Ya, jadi Messiah yang salah. Mesiah. Ya, bacanya Messiah. Messiah. Membawa pesan. Mesiah, pembawa pesan. Tapi yang salah, karena dia Dajjal. Padahal Messiah kita Nabi Isa di dalam konteks itu. Nah, jadi sebetulnya Bang, kalau balik lagi, ya kita harus ingat keluarga, anak-anak cucu kita, mahasiswa kita, umat kita untuk dipersiapkan tingkat takwa, iman dan sebagainya. Karena semuanya itu, mau kita sudah vaksin, tidak vaksin, depopulasi, kan kita percaya dengan hukum iman qadha dan qadar gitu yang ajal umur itu Allah yang menentukan, tapi kita tetap ikhtiar waspada yang tadi katakan oleh Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Walaupun sekuler. Negaranya yang sekuler, masyarakatnya sebetulnya masyarakat Muslim. Ya, mudah-mudahan kita selalu doakan barokah dari Allah. Kemudian kita cerdas, kita tingkatkan iman takwa kita supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Bukan perlindungan dari rezim yang berkuasa atau mantan rezim yang berkuasa atau poros Jakarta Washington atau poros Jakarta Beijing. Tapi kita harus punya kekuatan dari dalam. Kekuatan langit di dalam konteks itu. Itulah kekuatan utama. Iya, betul, Sunan. Mudah-mudahan berguna. Amin. Teman-teman pemirsa dari IC The Show, kalau salah itu dari kita berdua, yang benar hanya dari Allah. Mohon dimaafkan kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.